Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FLN Company Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial pengecatan sampai finishing sangkar murai berbahan bambu yang nanti tidak saya olah seperti biasanya ya. Bukan hanya sekedar halus, tapi akan saya buat seolah seperti PVC. Dan ini akan saya cat dengan warna natural coklat ruji coklat ya. Tanpa berlama-lama langsung saja disaksikan videonya. Jangan di skip agar tidak melewatkan proses demi prosesnya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, langkah pertama kita lepas pintunya, temboknya dan juga selorok ancaknya ya, agar nanti saat proses pengolahan dan penghalusannya itu lebih mudah. Langkah selanjutnya di sini saya melakukan pengeleman pada bagian selorok ancaknya dan juga triplek pada temboknya ya. Karena nanti saat penghalusan saya menggunakan mesin gerinda agar lebih safety dan lebih kokoh, takut jeblos ya. Untuk jaga-jaga maka saya lem lagi. Kita perhatikan standar safety dalam bekerja ya. Di sini saya melihat ada paku-paku yang masih menonjol. Nah, ini perlu nanti kita ratakan dulu. Jangan sampai nanti kita kerja terkena paku itu infeksi malah bahaya ya. Ini perlu kita ratakan dulu dan kita cek dulu mana yang kiraan berbahaya, langsung kita ratakan dulu ya. Untuk meratakan media di sini saya menggunakan amplas dengan gerinda dengan amplas grid 240 ya. Setelah velcro terpasang pada mesin gerinda, selanjutnya kita ratakan media ya pada sambungan-sambungan triplek dan juga pada paku-paku yang tadi masih tajam ya. Di sini saya ratakan media itu fungsinya nanti agar saat melakukan penempulan pada bagian triplek itu lebih mudah ya. Nah, kita perhatikan juga paku-pakunya yang tadi masih tajam langsung kita babat habis ya. Jangan sampai nanti waktu kita penggosokan setelah di sanding seller atau didempul itu kena tangan malah berbahaya ya. Nah, teman-teman, kuncinya di sini ya. Kita ratakan sambungan-sambungan bambu tersebut dengan mesin gerinda tadi agar nanti hasilnya bisa benar-benar rata maksimal dan saat pendembulan itu sempurna ya. Kita ratakan seluruh bagian, baik itu tembok-tembok sampingnya maupun alasnya ya. Kalau alasnya sudah rata ya enggak usah. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari yang sudah kita ratakan tadi dengan mesin gerinda ya. Insya Allah ini hasilnya sudah sangat rata ya. Langkah selanjutnya di sini saya melakukan pembakaran serabut ya pada jari-jari atau ruji kerangkanya dan juga pada selorok ancak termasuk temboknya ya. Fungsinya itu untuk menghaluskan saat nanti proses pendempulan dan juga proses pengecatan pada jari-jarinya ya. Di sini saya menggunakan kompor portable ya dengan api sedang, tidak usah besar-besar, yang penting nanti serabutnya terbakar ya.
Selanjutnya bagian pendempulan, di sini saya menggunakan dempul jenis water base ya. Ini jenis dempul instan dan di sini saya menggunakan V3 filler ya. Untuk proses pendempulannya saya mencari celah-celah kecil dulu. Caranya ditekan ya, tidak dioles ya, karena nanti tidak akan masuk ke dalam pori-pori ya. Nah, setelah semuanya bagian kecil itu sudah kena, baru kita menyerang pada bagian media yang lebar. Kita bisa menggunakan kabel, caranya itu ditekan juga ya. Untuk bagian alas khusus, kita mengikuti serat-serat dari triplek tersebut. Dan di bagian luar juga caranya ditekan sama ya. Rekomendasi saya menggunakan dempul water base ya. Kalau menggunakan dempul yang berpelarut thinner nanti susah saat penggosokan keras ya. Pada bagian cincin bagian dalam itu kita bisa menggunakan spon ya, karena ini susah dijangkau dengan kabel ya. Untuk bagian kerangkanya kita cukup dempul pada bagian cincin-cincinnya saja ya. Dan itu cara kerjanya pun ditekan ya, bisa menggunakan spon atau kain. Nah, ini adalah hasil setelah dempulnya kering ya. Dempul ini tidak butuh waktu lama, itu langsung kering dan bisa langsung digosok. Digosoknya pun mudah ya. Kita maksimalkan sampai benar-benar kering baru kita gosok ya. Untuk media yang lebar kita bisa menggunakan mesin amplas ya. Kalau tidak punya ya pakai manual saja lah. Kita gunakan amplas grade 400 ya. Nah, untuk bagian luarnya kita gosok dengan amplas grade 320 atau 360 ya. Kita bersihkan dulu debu amplas sebelum naik ke tahap pendasaran atau cat dasar ya. Khusus untuk media tembok di sini saya sanding seller ya. Di sini saya menggunakan sanding seller dari produknya Pasti Gloss dan juga ditambah dengan wood stand coklat serinya Cocoa Brown, dan juga saya menggunakan thinner ND ya. Saya tidak menggunakan thinner A karena nanti digosoknya agak susah ya. Jadi saya menggunakan thinner yang bagus ya, thinner NDHG. Mereknya bebas, yang penting thinner ND lah. Untuk perbandingan takarannya sendiri itu 1:1,5 ya, dimana misalnya thinnernya itu 1500 cc, maka sanding sellernya itu 1000 cc. Watt stand secukupnya saja ya, hanya sebagai tanda agar nanti biar kelihatan kena semua ya, dan ada warnanya. Kalau bening kan nanti takutnya ada yang nggak kena ya. Dan untuk hardinernya sendiri saya pisah ya. Setelah kita aduk, kita diamkan dulu 15 menit ya, jangan langsung disemprot. Itu fungsinya nanti biar dia mengendap, karena sanding seller biasanya ngendap. Yang diambil itu sarinya saja ya. Sisa endapannya itu nggak usah dipakai, dibuang saja. Setelah sudah disaring, baru kita masukkan ke spray gun ya. Rekomendasi saya spray gun menggunakan nozzle 1,3 ya untuk media-media seperti cat dasar ya. Di sini saya menggunakan hardener itu di dalam cup langsung terpisah ya. Saya menggunakan 2 tutup pada 1 cup 400 cc. Ini sudah saya uji coba, itu hasilnya digosok enak ya. Nah, cara ngaduknya seperti ini. Kita tinggal tekan nozzle-nya.
Kita spray secara merata satu layar saja ya, lalu diamkan sampai kering maksimal. Nah, setelah kering maksimal baru kita gosok dengan amplas grit 320 ya. Jangan 400, kalau 400 nanti terlalu lama ya. Ini digosok pun mudah ya, karena tadi hardinernya saya pisah di dalam cup. Ini digosok renyah sekali ya. Jangan lupa setelah digosok kita bersihkan dari debu-debu bekas gosokan amplas tadi ya, agar nanti hasilnya lebih maksimal saat pengecatan. Untuk pewarnaan pada kerangka dan juga selorok ancak saya tidak menggunakan sanding seller ya. Di sini saya menggunakan cat natural coklat yang tanpa thinner, bisa langsung digunakan. Selain ini cepat kering, juga nanti saat penggosokan penghalusannya itu lebih mudah ya. Ini hanya menggunakan amplas air. Cat ini tuh mudah digunakan ya. Selain cepat kering, juga ini tidak butuh waktu lama untuk meratakan media. Nah, untuk meratakan media pada jerujinya ini agar nanti rujinya nggak belang-belang, caranya itu kita mulai dari cincinnya dulu ya. Baru nanti kita sarang jerujinya. Setelah cincinnya luar, baru kita masuk ke dalam jerujinya. Kita perhatikan jaraknya juga ya. Caranya itu kita nyemprotnya tipis-tipis saja. Caranya seperti ini. Kanan kiri bagian jerujinya, nanti sebaliknya. Nah, baru setelah selesai jerujinya kita sarang bagian atasnya ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman setelah dicat tadi. Ini nggak perlu dijemur, langsung kering. Dan ini rujinya juga sudah halus ya sebenarnya. Tapi nanti perlu kita gosok lagi lah. Selanjutnya di sini kita mulai melakukan pengecatan pada temboknya ya. Gunakan spray gun itu setelannya lebar ya. Karena ini medianya lebar agar nanti warnanya juga rata, ndak belang-belang ya. Nah, ini cat ini tuh cepat nutup ya. Warnanya langsung coklat natural, tapi tidak menutupi tekstur ya. Nah, kalau yang belum rata kita langsung ratakan ya. Bekas dempulannya pun hilang ini. Ini hasilnya tidak butuh waktu lama, langsung kering ya. Ini hasilnya sudah coklat natural dan glossy, sangat halus ya. Jadi nanti ini sebelum di clear tetap kita harus gosok dulu ya pakai amplas air. Selanjutnya sebelum naik ke tahap finishing, kita haluskan dulu jeruji dan juga media cincin-cincin kerangka atau bodinya ya. Caranya cukup mudah, karena cat ini tuh mampu menutupi serat-serat jerujinya dan tidak memunculkan lagi. Ini cukup diamplas dengan amplas air, ngambang saja. Ini sudah sangat halus ya untuk jeruji dan juga bodinya. Itu cukup efisien dan mempersingkat waktu. Ini sengaja saya cat tipis ya, karena nanti untuk meratakan warna medianya itu kita kuncinya pada clearnya ya. Clearnya itu yang kita kasih watt stand pewarna coklat lagi, biar nanti warnanya itu coklatnya sama ya antara tembok dan juga jerujinya. Masuk ke tahapan finishing, di sini saya clear tetap campur dengan watt stand atau pewarna ya. Fungsinya untuk nanti meratakan media, barangkali waktu diamplas ada yang kena atau putih-putih ya. Di sini saya menggunakan clear pasti gloss dan juga thinnernya dari produknya MCY ya, thinner NDHG. Untuk watt standnya saya menggunakan Furnicot seri Cocoa Brown. Hardener itu secukupnya ya. Teknik finishing pada kerangka ini tipis-tipis dulu, mulai dari bagian dalam dulu, cincin-cincinnya sampai jerujinya, lalu bagian luar kita kabut dulu ya. Itu tipis-tipis saja dulu.
Setelah jeda 15 menit baru kita finishing tebel ya. Ya caranya sama, mulai dari dalam dulu sampai luar ya. Caranya ya kita spray secara merata lah ya. Pokoknya intinya kita finishing 2 layar ya. Yang pertama itu kabut, yang kedua itu jeda 15 menit tebel ya. Nah, ini warnanya sudah rata semua ya. Oke teman-teman, untuk finishing teknik pada tembok itu caranya berbeda ya. Jadi ini itu kita clear bening dulu, bukan langsung di clear warna ya. Ini fungsinya nanti untuk mendapatkan efek with look ya. Jadi layar pertama itu kita clear bening dulu ya. Jangan lupa setelan spray gun itu kita lebarkan ya, maksimal. Untuk pengabutan layar pertama ini agar nanti kena semua dan hasilnya maksimal. Setelah kita spray secara merata, lalu kita simpan pada ruangan tertutup yang jauh dari jangkauan debu ya, sampai benar-benar kering maksimal. Nah, ini dia teman-teman hasil setelah kering ya. Ini saya inapkan 1 hari ya, 1 malam untuk mendapatkan kering maksimal. Selanjutnya saya gosok dengan amplas air 1500 pada seluruh bagiannya ya. Lalu selanjutnya kita lap dengan kanebo dan kita bersihkan sebelum kita naik finishing. Ini media tembok setelah kita gosok tadi ya, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, ini adalah finishing terakhir atau finishing akhir menggunakan clear yang sudah campur warna. Caranya sama, setelan lebar, perhatikan jarak, kita finishing sampai benar-benar merata dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Perhatikan jaraknya ya. Oke teman-teman, setelah melalui proses dan tahapan yang sangat panjang, ini adalah momen yang paling ditunggu, adalah hasil akhir yang sudah kering, baik perbagian maupun yang sudah dirakit berwujud menjadi sangkar. Monggo disimak. Baik teman-teman, demikian tutorial terbaru dari kami FLN Company. Nantikan tutorial selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.